Hai semuanya, selamat datang kembali di channelku. Jadi, sudah lama sejak video terakhirku, apa yang bisa aku katakan adalah aku tidak bisa membuat video dengan baik karena kesehatanku sedikit bermasalah. Jadi, aku istirahat selama beberapa minggu, hanya makan, tidur, istirahat, itu semua yang telah kulakukan sepanjang bulan. Dan aku berharap tidak apa-apa. Beberapa dari kalian mungkin tahu alasan dibaliknya. Dan banyak sekali dari kalian yang benar-benar mengirimiku pesan, surat, komentar, mendoakan aku yang baik dan ucapan yang sangat baik. Untuk itu, aku sangat berterima kasih dan aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas harapan baik kalian. Karena sebenarnya itu membuat aku terasa sangat senang mendapat perhatian seperti itu dari kalian. Jadi terima kasih banyak. Jadi aku berpikir kenapa tidak hentikan jeda ini dengan video yang menarik, jenis format video yang berbeda dibandingkan dengan video saya yang biasanya, yang didasarkan pada artikel yang saya baca beberapa minggu yang lalu. Jadi ini adalah artikel yang diterbitkan di situs web CERN. Oke, apa isinya? LHBC menemukan jenis baru dari video tetraquark di CERN. Kolaborasi LHBC telah mengamati sebuah partikel eksotis yang terdiri dari 4 quark pesona untuk pertama kalinya. Sekarang ini sangat terkait dengan rangkaian yang saya lakukan pada fisika partikel. Jadi saya berpikir mengapa tidak? Sedikit diskusi tentang topik khusus ini. Baiklah, begitu banyak hal di sini yang menjadi perhatian. CERN adalah organisasi Eropa untuk penelitian nuklir yang pada dasarnya menjalankan akselerator partikel yang paling kuat dan terbesar di seluruh dunia, yaitu LHC, penumbukan karbon besar. Jadi, CERN menjalankan LHC penumbuk karbon besar yang merupakan akselerator partikel terbesar dan terkuat di seluruh dunia. Terbesar karena jika seperti yang Anda lihat keliling terowongan ini, akselerator hampir 27 km terletak di dekat Jenewa di Eropa. Dan kuat karena menurut saya rekor dunia tumbukan energetik tertinggi antara dua partikel subatom dipegang oleh LHC, sehingga membombardir dua proton dan kemudian menumbuk kedua proton tersebut dengan energi sebesar 13 triliun elektron volt. Jadi 13 triliun elektron volt bukanlah energi yang kecil untuk dua subatom. Partikel yang bertabrakan satu sama lain, jadi LCB adalah jenis elektor khusus ya, salah satu dari 7 detektor di LHC tempat penemuan khusus ini dibuat. Jadi, apa yang terjadi di LHC hanya untuk memberi Anda gambaran, sehingga di LHC Anda punya terowongan ini, akselerator yang berjalan sejauh 27 km. Sehingga tercipta proton berenergi tinggi atau ion yang lebih berat yang dibuat untuk mengelilingi terowongan khusus ini dengan kecepatan sangat-sangat tinggi. Kecepatannya hampir mendekati kecepatan cahaya, lebih besar dari 99% kecepatan ringan, dan pada kecepatan tertentu, proton atau ion berat yang terus berputar di sekitar terowongan akhirnya datang dan bertemu pada titik tertentu, dan boom, dia akhirnya mendapatkan tabrakan partikel. Jadi, disinilah dua proton bertemu dan boom, Anda akhirnya menciptakan jendela untuk mempelajari fisika sehingga pada energi tinggi triliunan elektron volt ketika partikel subatom seperti proton bertabrakan, maka hal ini memberikan Anda kesempatan untuk menyelidiki sifat dari partikel elementer yang membentuk proton. Hal ini memberi Anda jendela untuk menyelidiki gaya yang menahan partikel-partikel ini bersama-sama, memberi Anda kesempatan untuk menyelidiki fenomena yang terjadi pada tingkat mikroskopis, dan juga mengajukan pertanyaan yang mungkin memberikan jawaban mengenai asal-usul dari alam semesta kita sendiri. Sekarang, kembali ke artikel ini. Jadi, ini hanya sedikit dari simulasi, sumber simulasinya adalah situs web tertentu yang pada dasarnya memberi kita gambaran tentang apa yang terjadi di LHC. Jadi, kembalilah ke artikel kami, seperti yang bisa kita lihat di sini. Artikel ini saya akan meletakkan tautan ke artikel khusus ini di deskripsi jika Anda mau membacanya lebih lanjut. Kolaborasi LHCb telah mengamati jenis partikel 4 quark yang belum pernah terlihat sebelumnya. Penemuan dipresentasikan pada seminar baru-baru ini di CERN dan dijelaskan pada sebuah makalah kemungkinan besar merupakan yang pertama dari kelas partikel yang belum ditemukan sebelumnya. Dari 4 quark sudah eksotis dan yang baru saja kita temukan adalah yang pertama terdiri dari 4 quark berat dan jenis yang sama, terutama 2 quark pesona dan 2 karya anti pesona. Sehingga artikel pada
bagian berlanjut tentang penemuan khusus ini, tetapi karena ini artikel penemuan, ini sangat berkaitan dengan deret dan fisika partikel yang saya lakukan dan saya pikir akan menarik untuk membicarakannya sekarang. Begitu banyak informasi di sini. Dan quark, apa itu quark? Apa itu charm? Quark itu apa itu tetraquark? Dan itu mungkin menjadi, mari kita rekap sedikit agar kalian tahu apa itu hadron penumbuk. Hadron besar LHC adalah akselerator partikel yang menumbuk partikel hadron. Jadi hadron adalah partikel subatom yang terdiri dari partikel elementer lebih lanjut yang disebut quark. Mereka mengalami kekuatan gaya yang Anda punya proton, neutron, berputar partikel omega lambdas pada partikel delta, dan seterusnya. Keanekaragaman besar partikel hadron ada di alam. Beberapa ada dalam materi biasa seperti neutron dan proton. Yang lain dapat diciptakan dalam reaksi nuklir berenergi tinggi, sehingga hadron adalah pada dasarnya terdiri dari apa yang quark lihat, hidrogen seperti neutron dan proton. Bukanlah partikel elementer, mereka terdiri dari partikel penyusun dasar fundamental yang dikenal sebagai quark. Jadi, neutron adalah hadron yang terdiri dari quark yang naik turun, proton adalah hadron yang terdiri dari quark up, down, dan zona pinus. Juga merupakan hadron yang terdiri dari anti-upward, sehingga hadron selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori baryon yang meson. Jadi, apa yang Anda miliki di sini adalah neutron dan proton sebenarnya adalah baryon. Sedangkan Pi meson sebenarnya adalah partikel meson. Jadi ini adalah dua klasifikasi partikel hadron. Jika Anda tertarik untuk sedikit pembahasan detailnya, Anda dapat melihat video saya sebelumnya tentang quark. Jadi ada 6 jenis quark yang dikenal sebagai rasa yang Anda punya: quark atas, quark bawah, quark pesona, dan yang merupakan quark berat yang tidak stabil. Quark atas dan quark bawah yang juga merupakan quark berat dibandingkan dengan quark atas dan bawah, sehingga keenam quark ini digabungkan dengan berbagai cara untuk menciptakan dua kelas hadron. Ini partikel kombinasi 3 quark yang dikenal sebagai baryon dan kombinasi 2 inti yang dikenal sebagai partikel nisan. Sekarang, di mana tetragabus masuk atau pentaquark? Sekarang untuk memahami dan menghargai gagasan tentang tetraquark atau pentaquark dalam hal ini, izinkan saya revisi sedikit tentang hipotesis warna quark. Jadi kembalilah untuk kenapa hanya 3 quark atau 2 kombinasi yang bersatu untuk menciptakan partikel hadron ini. Jadi, kenapa tidak 4 quark, kenapa tidak 5, kenapa tidak 10, dan kenapa tidak 50 quark yang bersatu untuk membuat partikel hadron? Itu pertanyaan yang menarik, kan? Apakah Anda sesuatu yang mau mencegah quark ini bersatu dengan baik? Anda lihat, quark sangat aneh. Mereka sangat menarik dalam artian mereka memiliki sifat yang biasanya tidak kita lihat di dunia makroskopis. Salah satu seperti tersebut adalah properti warna. Jadi quark seharusnya memiliki properti khusus. Ini yang belum tentu memiliki analogi di dunia klasik. Mereka itu, kami memberinya nama warna. Kami menyebutnya properti warna atau berdasarkan muatan warna di mana quark berkumpul. Jadi izinkan saya memberi Anda sebuah contoh dalam elektromagnetisme. Anda memiliki muatan positif dan muatan negatif, dan ketika muatan positif dan negatif bersatu, Anda menciptakan sebuah lubang yang netral secara listrik. Tetapi dalam quark, ketika quark bersatu untuk menciptakan partikel komposit, mereka akan bersatu berdasarkan muatan warna. Dalam elektromagnetisme, Anda memiliki muatan positif dan negatif, tetapi dalam quark Anda memiliki 6 jenis muatan warna yang berbeda. Kami telah memberi mereka nama merah, hijau, biru, anti merah, anti hijau, anti biru. Jadi, merah, hijau, biru adalah properti kuantum yang diasosiasikan dengan quark, dan anti merah, anti hijau, anti biru adalah properti kuantum yang diasosiasikan dengan anti quark. Jadi, apa hubungannya dengan warna? Anda lihat seperti yang saya katakan, quark memiliki dalam elektromagnetisme, Anda memiliki muatan positif dan negatif, tetapi dalam quark Anda memiliki 6 jenis muatan warna yang berbeda. Kami telah memberi mereka nama merah, hijau, biru, anti merah, anti hijau, anti biru. Jadi, merah, hijau, biru adalah properti kuantum yang diasosiasikan dengan quark, dan anti merah, anti hijau, anti biru adalah properti kuantum yang diasosiasikan dengan anti quark. Jadi, apa hubungannya dengan warna?
Anda lihat seperti yang saya katakan, kuak memiliki properti yang tidak kita miliki, tidak terlihat terwujud di dunia makroskopis biasa. Karena alasan ini, sangat sulit bagi kita untuk memvisualisasikan banyak hal sebenarnya. Ketika Anda mempelajari fisika atom, ketika Anda mempelajari fisika kuantum, ketika Anda mempelajari fisika pada tingkat mikroskopis kecil ini, ada begitu banyak sifat menarik yang terkadang sangat sulit memvisualisasikan untuk berpikir bagaimana hal ini bisa terjadi karena hal serupa tidak terjadi di dunia klasik. Otak kita, ide kita, kapasitas visualisasi kita didasarkan pada dunia yang kita lihat di sekitar kita, yaitu dunia makroskopis, dan masih banyak lagi hal-hal yang terjadi di dunia kuantum yang sebenarnya tidak memiliki analogi di dunia makroskopis sehingga menjadi sedikit sulit untuk dipahami. Oleh karena itu kami mengambil bantuan analogi. Kami membuat analogi hanya untuk kami sebagai semacam kemudahan dalam pemahaman, jadi tidak ada hubungannya dengan warna. Itulah yang saya katakan, properti tidak ada hubungannya dengan warna dalam cara kita melihatnya. Warna merah, hijau, biru tidak ada hubungannya dengan warna visual, itu hanya representasi belaka. Dalam arti hanya ada satu hal yang relevan di sini. Apa yang terjadi dengan warna-warna yang Anda miliki? Warna merah, warna biru, warna hijau. Ketika warna-warna primer ini bersatu, apa yang Anda dapatkan? Anda menjadi putih. Benar, Anda mendapatkan warna putih ketika warna-warna primer ini bersatu. Dan itulah yang penting di sini. Warna ini, muatan atau sifat-sifat kuantum warna ini, ketika mereka bersatu, mereka menciptakan warna putih, partikel hadron komposit putih atau tidak berwarna atau tidak bermuatan. Bagaimana? Jadi jika kita melihat Anda memiliki dua partikel di sini, partikel kombinasi, yang lain adalah partikel kombinasi, dan Anda punya di sini misalkan sebuah kuak yang mempunyai muatan warna hijau, kuak lain yang mempunyai warna merah, dan kuak lain yang berwarna biru. Muatan warna biru, maka ketika sifat-sifat hijau, merah, biru bersatu, maka akan menghasilkan apa yang bisa dikatakan putih atau tidak berwarna. Atau tidak berwarna dalam artian partikel komposit ini tidak mempunyai muatan warna sehingga tidak berinteraksi dengan partikel lain yang mempunyai sifat muatan warna. Dan juga dalam kasus meson, jadi kita mempunyai warna di sini, misalkan merah, dan Anda mempunyai anti warna di sini. Mungkin anti merah untuk partikel anti inti kuak. Ini juga menciptakan hadron yang dapat dianggap sebagai partikel hadron yang tidak berwarna. Tidak berwarna dalam artian mereka tidak memiliki muatan warna, sehingga ketika ketiga sifat ini merah, hijau, dan biru bersatu, mereka menciptakan partikel hadron tak berwarna, dan ketika warna anti warna bersatu, mereka menciptakan partikel hadron tak berwarna yang tidak mengalami muatan warna, sehingga anti kuak bersatu, mereka mengikuti aturan khusus ini. Jadi ini memberi kita gambaran tentang jenis partikel hidrolik yang sebenarnya mungkin terjadi. Jadi misalnya jika Anda memiliki semacam partikel hipotetis yang memiliki warna merah dan warna biru, maka jenis partikel ini tidak mungkin terjadi. Mengapa? Karena ini bukan komposit. Partikel tidak berwarna dalam artian tidak mengikuti aturan hipotesis warna dengan cara yang sama. Jika Anda memiliki semacam kombinasi 4 gabus, baiklah merah, hijau, dan biru, ditambah kuak lain yang memiliki warna hijau lagi, kombinasi ini adalah tidak berwarna menurut aturan khusus ini, dan oleh karena itu mereka tidak mungkin terjadi, sehingga hipotesis warna memberitahu kita bahwa semua hadron yang ada di alam dan semua hadron yang ada mungkin akan mengikuti aturan khusus ini, di mana kuak akan berkumpul untuk menciptakan partikel-partikel komposit sedemikian rupa cara muatan warnanya akhirnya menghasilkan partikel komposit tak berwarna. Baiklah, jadi partikel-partikel ini kombinasi kuak ganda, dan 4 kombinasi per kombinasi tidak mungkin karena melanggar hal yang membawa saya kembali ke artikel yang sedang kita diskusikan. Jadi di sini dikatakan partikel terdiri dari 4 kuak yang sudah eksotis, dan yang kami temukan adalah yang pertama terdiri dari 4 kuak berat dari jenis yang sama, terutama 2 kuak pesona dan 2 kuak anti pesona. Anda melihat kebingungan pertama yang mungkin Anda alami saat mendengarnya. Tetra terdiri dari 4 kuak, sehingga pada dasarnya
bukan 4 kuak melainkan 2 kuak dan 2 kuaria anti yang menjelaskan mengapa ia dapat dibentuk karena ketika Anda memiliki 4 kombinasi 2 kuak untuk anti inti, Anda dapat memiliki warna merah, kamu bisa punya anti merah. Apa ia dapat dibentuk karena ketika Anda memiliki 4 kombinasi 2 kuak untuk anti inti, Anda dapat memiliki warna merah, kamu bisa punya anti merah, kamu bisa punya biru, kamu bisa punya anti biru. Jadi dalam hal ini pada dasarnya tidak berwarna lagi karena merah dan anti merah saling meniadakan biru dan anti biru saling menyediakan. Jadi kamu akhirnya mendapatkan jenis partikel yang sebenarnya tidak berwarna, dan oleh karena itu mungkin saja sebenarnya jenis theta kuark dan juga pentakuark dan kuark selanjutnya telah dihipotesiskan sejak lama, dan para ilmuwan telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan mereka. Sebenarnya sudah lama sekali, dan ini mungkin pertama kalinya dari beberapa kali pertama partikel seperti itu benar-benar ditemukan. Jadi kembali ke artikel, partikel yang terdiri dari 4 kuark sudah eksotik, dan yang baru saja kita temukan adalah kuark pertama yang terdiri dari 4 kuark dengan tipe yang sama. Jadi ini adalah kuark pesona, dan kuark anti Kemp ini adalah pesona. Ini adalah kuark antipesona. Kuark antipesona ini dan kuark antipesona bersatu untuk menciptakan partikel komposit. Seperti penemuan tetrakuark sebelumnya, tidak sepenuhnya jelas apakah partikel baru tersebut adalah tetrakuark anti yang merupakan sistem 4 kuark yang terkait erat atau sepasang dua partikel kuark yang terkait lemah dalam struktur seperti molekul. Jadi ini yang seperti karena di LHC ini bukan partikel yang benar-benar terdeteksi, melainkan ketika partikel ini meluruh lebih lanjut, partikel-partikel yang membusuk tersebut terdeteksi dan dihipotesiskan bahwa peluruhnya terjadi dari tetrakuark asli, sehingga mungkin juga bahwa mungkin alih-alih satu partikel komposit, Anda malah memiliki dua partikel komposit yang terkait secara ringan satu sama lain dalam bentuk molekul yang juga merupakan sebuah kemungkinan. Jadi bagaimanapun juga tetrakuark baru akan membantu para ahli teori menguji model kromodinamika kuantum teori interaksi yang kuat. Jadi itulah isi partikel sebenarnya. Perkembangan mengenai tetrakuark, pentakuark sudah berlangsung cukup lama. Bahkan tahun lalu ada artikel lain lagi terkait dengan LHCb. Jadi percobaan LHCb menemukan pentakuark 2019. Kolaborasi LSB telah mengamati partikel pentakuark baru dan telah mengkonfirmasi struktur pentakuark sebelum melaporkan nama partikel fisik kasusnya ke proton dan partikel isi yang terdiri dari charm kuark dan anti charm kuark. Jadi cukup menarik Anda melihat ini. Partikel hadron yang biasa kita pelajari sebagian besar adalah baryon yang terdiri dari tiga kuark dan meson yang terdiri dari pasangan gabus dan dekorasi. Tetapi sekarang karena eksperimen LHCb kita menemukan bahwa ada kemungkinan partikel komposit yang lebih besar ini terdiri dari dua pasangan antikuark yang merupakan tetrakuark, dan pentakuark jelas akan menjadi Anda akan memiliki 3 kuark dan pasangan karya antikuark lainnya. Jadi mungkin jika Anda melihat hipotesis warna, mungkin saja dalam hal ini Anda memiliki merah, biru, dan hijau, dan dalam hal ini Anda memiliki warna merah dan anti merah. Baik, oke, sehingga hipotesis warna juga terpenuhi dalam hal ini karena ini adalah partikel tidak berwarna. Cukup menarik bahwa perkembangan semacam ini sedang terjadi. Uji truk bekerja pentakuark, dan siapa tahu mungkin partikel ruang kepala komposit yang lebih besar dapat dibuat di masa depan. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya telah membuat sedikit video dengan format berbeda. Jika Anda tertarik, jika Anda menyukai video ini, jika Anda menikmati video ini, Anda tertarik dengan video lebih lanjut di mana saya berbicara tentang perkembangan terkini dalam dunia ilmiah seperti ini, tolong beritahu saya. Saya sangat menyukai tanggapan Anda hari ini, dan saya harap kalian baik-baik saja. Karena saya baik-baik saja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.